Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas seperti sedia kala dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rano Ramdhano. Saya merupakan mahasiswa STIE SA Anggana Garut dari kelas 7C Manajemen S1 Reg A. Di sini saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan dengan judul Kriteria-kriteria pengambilan keputusan uncertainty dengan dosen pengampu Bapak Suca Rusdian SEMM. Tugas ini dibuat oleh saya sendiri, nama Rano Ramdhano dengan nama PM 181100417. Nah, sebelum ke materi, kita perlu ketahui dulu apa itu pengambilan keputusan uncertainty. Nah, di sini pengambilan keputusan ini adalah suatu keadaan di mana kita tidak dapat menentukan keputusan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, dalam keadaan ini kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu permasalahan. Ketidakpastian ini merupakan suatu kondisi di mana kita hanya tidak mengetahui hasil yang kita harapkan di masa mendatang, dikarenakan kita tidak mengetahui besarnya probabilitasnya dari suatu peristiwa yang kita harapkan. Adanya ketidakpastian ini akan menyebabkan kita untuk menghadapi resiko di masa depan. Dalam hal ini, saya akan membahas kriteria-kriteria pengambilan keputusan uncertainty yang diantaranya ini ada 5. Pertama, tentang maksimin. Kedua, maksimal. Ketiga, minimal regret. Keempat, turbik. Dan kelima, flatless. Nah, yang pertama ini ada kriteria pengambilan keputusan uncertainty dari maksimin. Kriteria maksimin dari Abraham Mold ini, jadi pengambil keputusan ini dianggap pesimis atau juga konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Asumsinya pengambil keputusan ini adalah orang yang pesimistik atau juga konservatif atau juga risk avoider. Nah, di sini ada contoh penyelesaiannya, di mana alternatif investasi ini terdiri dari obligasi, deposito, dan properti. Ada juga prospek pasar, di antaranya ada cerah, sedang, dan lesu. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa maksimin ini merupakan kita mencari hasil yang maksimum dari hasil yang minimum. Nah, di sini jawabannya saya memilih deposito. Kenapa deposito? Karena deposito ini merupakan nilai terbesar yaitu 40 dibanding dengan properti yang merupakan nilai terkecil yaitu min 100. Nah, payoff maksimum ini diambil dari prospek pasar saat sedang lesu. Kita lihat juga nilai-nilainya pada saat lesu ada 15, 40, dan min 100. Yang kedua ini ada kriteria pengambilan keputusan uncertainty yaitu dari maksimak. Jadi dalam maksimak ini pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yang dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Nah, kriteria ini, maksimak ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff dan probabilitas yang lainnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Nah, di sini ada beberapa nilai dari prospek pasar. Nah, dari hasilnya kita memilih atau juga saya memilih properti. Mengapa properti? Karena properti ini merupakan hasil yang minimum dari payoff yang maksimum karena nilainya 250. Payoff maksimum dari maksimak ini diambil dari prospek pasar saat sedang kondisi cerah.
nilai-nilainya pun terdiri dari obligasi 200, deposito 175 dan properti 250. Nah, di sini 250 ini merupakan nilai hasil yang maksimum. Jadi setelah maksimum ini tidak ada lagi nilai yang paling terbesar, karena 250 merupakan nilai yang terbesar. Selanjutnya ini ada kriteria pengambil keputusan uncertainty dari minimax regret. Kriteria minimax regret ini atau juga kriteria minimax pertama kali diperkenalkan oleh L.J. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau juga regret. Pada kriteria ini, pengambil keputusan dapat diperoleh hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyesalan dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, mengambil keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilihnya kurang dari payoff maksimal. Berikut rumusnya, yaitu jumlah regret atau juga opportunity loss sama dengan payoff maksimal dikurangi payoff alternatif. Payoff maksimal adalah hasil yang melihat dari prospek ekonomi atau juga pasar, sedangkan payoff alternatif adalah alternatifnya. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu di mana alternatif investasi yang seperti tadi ada obligasi, deposito, dan properti. Nah, pada prospek cerah ini diambil 250 dikurangi 250. Nah, seperti tadi rumusnya. Kenapa 250? Karena 250 ini merupakan payoff maksimal. Jadi dari prospek ekonomi cerah payoff maksimalnya 250 pada saat sedang yaitu 150 dan pada saat lesu itu 40. Jadi misalkan obligasi 250 dikurangi 200 sama dengan 50. Nah, kita ambil nilai yang terbesarnya dari prospek ekonomi tersebut dari payoff-nya. Jadi obligasi ada 85, deposito ada 75, sedangkan properti ada 140. Kenapa yang diambil hanya 85, 75, 140? Karena di obligasi ini nilai yang paling maksimalnya itu ada 85. Sebelumnya 50, ada 25. Namun yang paling terbesar adalah 85. Namun di sisi lain dari deposito ini ada 75 dan properti merupakan 140 yang paling terbesarnya. Nah, dari hal tersebut saya memilih alternatifnya itu deposito karena meminimumkan maksimum penyesalan. Jadi deposito ini merupakan nilai yang minimum, ini meminimumkan penyesalan. Selanjutnya ada kriteria dari pengambilan keputusan Hurwitz, di mana pengambil keputusan ini tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis untuk mengukur optimisme pengambil keputusan. Penyelesaian Hurwitz ini yaitu A sama dengan optimis atau juga 60% sama dengan 0,6. 1 dikurangi optimis sama dengan pesimis, yaitu 40% sama dengan 0,4, dan 0,6 dan 0,4 ini merupakan rumus yang akan diterapkan pada status of nature atau juga payoff maksimal, payoff minimal. Nah, jadi 200 dikali 0,6 tadi sama dengan 120, sedangkan payoff minimalnya 15 kali 0,4 sama dengan 6. Payoff maksimal ini diambil pada prospek ekonomi saat sedang cerah, sedangkan payoff minimal ini diambil pada prospek ekonomi saat sedang lesu. Hasilnya 126 pada ukuran realismenya. Kenapa 126? Karena 120 ini ditambah dengan 6 sama dengan 126. Dari hasil tersebut saya memilih obligasi. Mengapa obligasi? Karena obligasi ini merupakan nilai yang paling besar, yaitu
Kriteria Laplace ini yaitu pengambil keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Berikut penyelesaian Laplace. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, penentuan probabilitas P sama dengan 1/n. N ini merupakan diambil dari prospek ekonomi, itu cerah, sedang, dan lesu. Jadi yang kedua itu penentuan nilai harapan. Yang ketiga, pemilihan alternatif keputusan terbaik. Nah, di sini 1/3 yaitu merupakan penentuan dari probabilitas. Terus ada 200, jadi berurutan. Cerah, jadi yang pertama kita ambil dulu pada prospek ekonomi saat sedang cerah. Obligasi 200, deposito 175, properti 250. Begitupun seterusnya ditambah dengan kondisi prospek ekonomi sedang dan prospek ekonomi saat sedang lesu. Nanti agar kita mudah menghitung atau juga mendapatkan hasilnya, lebih baik kita tambahkan dulu ya. Jadi tambahkan 200 tambah 65 dan tambah 15 lalu dibagi 3. Nanti dapat hasilnya. Yaitu 93,3. Begitupun ke bawahnya juga sama. Jadi kita tambahkan dulu dari prospek ekonomi cerah, sedang, lesu. Setelah itu kita bagi 3. Dan yang dipilih dari sini kita ketahui nilai harapannya obligasi 93,3, deposito 105, dan properti 100. Kenapa saya memilih alternatifnya deposito atau juga properti? Karena masing-masing memiliki nilai terbesar. Jadi nilai tersebut itu pada alternatif investasi deposito atau juga properti memiliki nilai-nilai yang cukup besar. Nah, dari hasil kesimpulannya itu dari hasil pembahasan tadi saya mengambil kesimpulan tentang ringkasan kriterianya itu dari Maximin mengambil keputusan investasi deposito, dari Maximark mengambil properti, dari Minimal Regret mengambil deposito, dari Hurwitz mengambil obligasi, dan dari Laplace mengambil deposito atau juga properti. Nah, sekian saja mungkin presentasi dari saya tentang teori pengambilan keputusan dengan judul kriteria pengambilan keputusan uncertainty. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau juga salah-salah kata atau juga ada materi yang kurang lengkap, bahkan juga ada beberapa materi yang mungkin cukup sulit dipahami. Saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.